silakan kita duduk ibu. Ada yang bisa saya bantu? Dari jam 5 subuh tadi udah sakit perut bilang Mau melahirkan? kayaknya. Oh, 9 bulan iya, soalnya sabar lihat kita. Kita masih bisa dikatakan. masih. Ada teman saya datang. Suamiku Oh, suami ya saya minta itu bisa ditahu kan Iya. bisa tanah. bisa Ada yang sudah ada keluar tanda kan? lebih dandar. Oh, lendir darah. Terus kita sakit dari kapan? Dari jam 5 subuh tadi Yang sakit sekali. sakit sekali Ada dari dari sini. 9. Oh, di sini ya. Kata yang tanya dulu ibu. Iya. Minta maaf siapa nama ibu? Ibu Ida, Iya. Namanya suami. Udin, Oh, iya. Ibu umur berapa? 20. Oh, 20 masih muda nih. Ini kan umur berapa ini? 25. Oh, 25. Agama apa ibu? Islam. Nah, suami juga toh? Iya. Ibu kita sekolahnya tamat apa? SMA. Oh, nah, kita kerja? Tidak. Oh, tidak. Ibu rumah tangga ya? Iya. Kalau suami tak sekolahnya tamat apa? D3. Oh, D3. Oh, guru. Jadi berarti suami kita guru apa ini? Guru SD? SD. Oh, guru SD. Kita tinggal di mana ibu? Di Mandana. Jalan apa Mandala ibu? Basandara. Jalan Basandara. Ibu kita hamil keberapa ini? Kamu pertama. Oh, hamil pertama. Nah, sudah lama menikah? Salah 1 tahun. 2 tahun. Kita pernah berliburan? Tidak. Nggak pernah lagi. Kita masih ingat kan kita punya hari terakhir? Tanggal 10. Tanggal 10. Tanggal 10 bulan 3. Bulan 3 masih haid. Di situ, kan berarti. Tapi kita masih haid bulan 3. Iya, masih haid. Tanggal berapa itu? 10 itu pertama keluar darah. Iya. Oh, pada keluar darah di tanggal 10 bukan bersih toh? Iya. Jadi kira-kira kita melahirkan ini tanggal 17 bulan 12. Bulan berapa? 12 jadi? Oh iya, ini kan baru tanggal berapa ya? Tanggal 10. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 kan bisa lebih 1 minggu atau kurang 1 minggu jadi. Iya. Berarti kan kita belum pernah melahirkan nih. Sebenarnya ini memang sudah cocok waktu untuk hamil umur 20 tahun. Tapi nanti jangan lupa kita kawin jangan kalau berdua hamil lagi ibu. Nah, terus jadi berarti karena kita tidak pernah selama ini kita bisa hamil di mana ibu? Di Posyandu. Oh di Posyandu. Berapa kali di Posyandu? 4 kali. Oh 4 kali. Terus kita pernah disuruh pergi di dokter kandungan? Iya. Berapa kali? 2 kali. Oh 2 kali. Oh 6 kali? Iya. Kalau itu jadi 2 kali biasanya juga bagus kali lebih sedikit. Terus selama hamil berapa tensi terakhir dia bilang bidan? Dia bilang 120 180. Oh 120-180. Terus kita sudah imunisasi di lengan itu ibu? 2 kali. Oh 2 kali. Waktu mau kawin kan? 1 Sekali. 1 minggu. Kalau sampai mau nikah disuntik, imunisasi. Terus selama hamil ini 2 kali, jadi 3 kali. Nanti kalau tidak, nanti tahun depan ibu imunisasi lagi walaupun ibu tidak hamil. Ya, 4 kali terus nanti 1 tahun lagi imunisasi, 5 kali. Jadi nanti biar ibu hamil ibu tidak perlu imunisasi namanya TT Long Life bu. Oh, iya, itu namanya TT Long Life. Kan? Nah, kemudian 120 di, terus ada kan riwayat misalnya itu pernah jantung mengeluh sakit dada, jadi ada penyakit jantung tidak? Tidak. Terus bu, ada kita tuh punya turunan penyakit gula? Tidak ada. Oh tidak ada. Terus bu, asma atau hosa? Tidak. Jadi, terus ibu kalau pernah kita batuk yang menahun? Terus hanya batuk oh saja. saja yang sudah sampai itu biasanya yang bilang TBC tidak ji tidak ya. Nah terus ibu apa namanya waktu kita bersama lagi bisa kan kita dia pukul pinggang teh sampai kita ginjal. Dia pun 2 kali di kiri Iya. dan kanan. Ibu nggak rasa sakit. Oh ya kan biasanya ibu kenapa kita tanya seperti ini jangan sampai pas melahirkan kita diangkat kita punya penyakit misalnya pada jantung atau kita asma ya. Nah kalau ada begini kan nggak boleh melahirkan sama saya bersama bidan harus kita menuju ke rumah sakit. Oh. Oke ibu kalau gitu ya kita pipa lagi kencing dulu.
Ya, itu kalau nanti dia ibu dan kita pakai celana, Iya, iya. Kencing beneran. Oh, benar. Jadi sampai pasien dia pergi kencing kita sudah atur, ya. Kita atur memang ini kita punya alat yang pakai alat pelindung diri, ya. Kemudian selemek, ya. Kemudian masker N95. Ya, masker N95, kemudian topi, ya. Kita ini pakai level 2, kalau yang level 3 kan langsung sambung tutup dengan tutup kepala, ya. Kemudian ini handuk bayi, kemudian alas bokong, ya. Kemudian sarung bayi. Jadi kita minta sama pasien hanya handuk, ya. Kemudian sarung, kemudian topi, kemudian waslap untuk larutan klorin, kemudian softtek atau apa saja yang biasa ada sama ibu toh. Ya, kemudian baju ibu, ya, waslap untuk larutan RBCT, larutan klorid tadi RBCT, kemudian amerpet atau alas bokong, kemudian sarung ibu, ya. Nah, ini kita sudah atur, ya. Kemudian handuk pribadi. Ya, kemudian ini memang sudah ada di puskesmas atau di rumah sakit, ya, bisa kita kasih keluar dari lemari, ya. Larutan klor, loyang untuk larutan klor, RBCT, tempat sampah terkontaminasi, tidak terkontaminasi, tempat plasenta, safety box dan sepatu bot, ya, tempat pakai ibu. Ya. Ibu kita sudah kencing kak? Ini sudah semuanya Kita lihat tempat tidur biasa cuci tangan, ya. Tetap kita mencuci tangan 7 langkah, ya, basahi tangan menggunakan ya, sabun, ya, sabun cair kah atau sabun tangan, ya. Yang kemudian kita mulai gosok, ya. Langkah pertama, kedua punggung tangan, sela-sela jari tangan, kemudian buku-buku tangan, ya, kemudian jempol, ya, untuk gerakan melingkar, ya. Kemudian yang ketiga pergelangan sampai ke situ, ya. Bilas juga dan mengalir, yakin bersih, keringkan menggunakan handuk pribadi. Ibu kita, nah ibu, ya, saya tes dulu deh, ya, yaitu ukur tanda-tanda vital, ya, tensi. Ibu tolong saya pasang ini juga tiapnya ibu, ya. Iya, benar mereka. Kemudian kita ukur tanda-tanda vital, tekanan darah, ya, nadi, suhu dan pernapasan. Mudah-mudahan dulu. Setelah itu kita selesai ukur tanda-tanda kita, ibu permisi kita buka jilbab tadi, ya. Kita mulai penapisan tadi sejak anamnesis, ya. Ibu saya tekan-tekan ini kepala sakit tak bu? Tidak, ya. Kemudian tekan tengah hidung yang sampai dia ada udel. Ibu coba lihat ke atas, ya, jangan sampai ibu lihat anemi. Kemudian coba kita lihat ke bawah, jangan sampai ada terus, ya. Nah, kemudian kita pakai tenda kita senter hidungnya, jangan sampai ada polip. Coba buka mulut bu, ya, jangan sampai ada karies, ya. Nah, ibu saya tekan lehernya ini, coba menelan. Sakit tak bu? Tidak, ya, jangan sampai ada polip. Kita suruh dulu bu. Coba kita angkat tangan tadi ke atas, ya. Ya, kita mulai sanggah payudara kita. Ibu ini saya tekan-tekan payudara ini sakit tak bu? Tidak, ya. Lalu saya lihat ini sudah keluar aslinya sejak kapan ini? Ya, selalu dibersihkan nih. Kita ini sebelah lagi, nah. Sama juga dengan di sini, ya, kita tekan-tekan, ya. Sudah keluar juga aslinya nih. Nah, ibu coba kita kepal-kepal tangan tak? Terang tak? Tidak nih, ya, tadi tensi juga bagus. Ini bekas operasi apa ini bu? Khusus bu, tapi ini kenapa kita terlalu garing ini bu? Ya, tidak boleh terlalu garing. Ini namanya stria. Kalau yang pertama stria apa namanya? Nah, stria livide. Albikan ini sudah putih, sudah kedua, ketiga, ya. Ini masih mengkilat kalau di luar, ya, begitu. Nah, kemudian kita tiba ke tungkai, nah.
kita cek apakah melahirkan apa yang muncul ya. Kita lihat apakah ada udem ya, apa varises, kemudian kita tekan ya, tidak ada udem ya, jadi ada varises ya. Nah ibu sekarang kita posisi setengah lebih bu, kemudian ukur tinggi fundus uteri, simplisis ke fundus. Untuk mengetahui nanti taksiran berat janin ya, jangan dulu ibu. Coba ibu sedikit bisa ukur misal perut. Ya kalau menurut perkiraan ini ibu berat bayi ini 30 100 ya, nanti sebentar lagi saya melalui menurut dontor. Nah, ya. Selalu kita hangatkan kita punya tangan karena kita ini habis cuci tangan dia dingin ya. Level 1 untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan bagian apa yang terdapat pada fundus ya. Nah kita kumpulkan perut, kemudian kita ukur ya, jadi bukan begini ya, ini dia 2 jari pakai X. Level 2 untuk mengetahui apa yang terdapat pada sisi kiri atau sisi kanan ibu. Jika terdapat memanjang, keras dan datar seperti papan berarti dia punggung ya. Nah ini saya raba di sebelah kiri ibu. Ternyata ini bagian-bagian tertutup kemudian saya tahan, saya raba kembali di sebelah kanan. Ternyata di sini terdapat punggung ya, punggung kanan. Kemudian level 3 tangan membentuk mangkok ya, tangan kiri fundus mengetahui bagian terendah janin. Kalau jika teraba bundar, keras dan menetik berarti kepala ya. Nah, ini sudah tidak bisa digoyangkan, ini kepala tapi juga tidak bisa digoyangkan ya. Berarti kepala sudah sebagian besar masuk ya. Level 4 kita mengetik seberapa jauh ya bagian terendah dia masuk pintu atas panggul ya. Nah ternyata tangan itu diterjang berarti kepala sudah masuk pintu atas panggul ya. Nah kemudian kita ukur perliman jari untuk karena kita mau isi kartograf ya. Saya ukur ini turunnya kepala adalah 3/5 ya. Selain itu kami nyatakan IMJ ya. Punggung kanan, tangan kiri memegang nadi ibu, tangan kanan saya memegang jam, jadi itu selama 1 menit penuh ya, yang sebenarnya DJJ lebih cepat daripada nadi ibu ya. Kemudian ibu kita buka dulu kaki tadi, saya mau periksa dalam dulu ya. Bu, saya permisi Bu, saya bersihkan dulu ya bagian kanan dari vestibul ke perineum, kemudian yang terjauh dari penolong, kemudian yang terdekat dari penolong, kemudian di sekitar anus ya. Jika tangan terkontaminasi dengan tinja, celup diklorin, buka dan ganti. Jika tidak, lanjutkan menggunakan sarung tangan yang kedua. Pisahkan labia mayor dan minor, masukkan jari tengah diikuti dengan jari telunjuk. Tangan kiri kita dipundus. Dinding vagina elastis, porsio tipis, pembukaan 5 cm, ketuban masih utuh. Kemudian presentasi kepala, tidak ada molase, presentasi kepala, posisi bulu kecil kanan depan, turunnya kepala 3, kemudian kesan panggul normal, promontori tidak teraba, dinding panggul teraba datar dan lurus, spina sciatica kiri dan kanan tidak teraba, linea terminalis teraba sebagian, kemudian arcus ulis membentuk segitiga sudut tumpul, kemudian otot dasar panggul, sacrum potok atau melengkung, dan yang terakhir otot dasar panggul tidak kaku atau lunak ya. Kemudian ke-10 pelepasan lendir bercampur darah. Celup tangan diklorin ya, buang dulu sampah terkontaminasi ya. Kemudian celup tangan diklorin ya, buka secara terbalik, cuci tangan seperti biasa, kemudian keringkan
menggunakan handuk pribadi. Setelah itu kita berdiri 10 menit, kita hitung kontraksi, ya. Ternyata selama 10 menit 3 kali, ya, dalam 10 menit durasinya 38 detik. Nah, Ibu nanti 1 jam ke depan saya periksa kembali lagi di, ya. Kemudian kita tidur jalan-jalan kali Ibu, ya. Nah, sudah 1 jam, ya. Coba Ibu bisa periksa dulu kembali. Tambah sakit kah? Iya, tambah sakit. Oh, sakit sekali di. Sama ini, Ya. ini. Oh, coba dulu saya lihat dulu cek darah dulu kontraksi, ya. Nah, ternyata sudah 42 detik isi kartograf, ya, pembukaan 5 cm, kontraksinya 42 detik, berarti saya langsung isi kartograf, ya. Nah, jangan kali semua kita pergi jauh-jauh nih, Pak, jangan kita pergi jauh-jauh nih. Oke, bagaimana Ibu? Dan tambah sakit, semua beda. Coba kalau kita saya lihat dulu, ya. Nah, melihat tanda dan gejala kala 2, ya, saya langsung masuk di 60 langkah. Yaitu adanya dorongan mentok untuk menerang, kemudian tekanan pada anus, perineum menonjol, pulpa dan sphincter anus membuka. Ya. Kemudian kita cek kelengkapan alat. Kedua, pasang ini. Yang satu, ya. Cek kelengkapan alat, termasuk masukkan spoil. Ya, termasuk masukkan spoil. Nah, ini sekarang sudah 2 jam ini, ya. Buat di tempat sampah tidak terkontaminasi. Kemudian patahkan, ya. Patahkan ampul oksikloril. Yang bisa tidur. Nah, kemudian cek kembali kelengkapan alat, ada DTT, tempat sepatu bot dan tempat peten ibu, ya. Langkah ketiga, pakai alat pelindung diri. Pakai celemek. Kemudian pakai topi, ya, jadi biar kita pakai juga tetap kita pakai, ya. Pakai masker N95, ya, dengan aplikasi, kemudian pakai kacamata. Kemudian pakai sepatu bot. Setelah itu yakinkan dengan tidak menggunakan perhiasan dengan baju di bulu, ya. Kemudian kita basahi tangan menggunakan sabun, ya. Kita mencuci 7 langkah, ya. Di tangan, ya. Kemudian jempol, itu gerakan melingkar, pergelangan sampai ke situ, ya. Kemudian bila sudah air mengalir, yakin bersih, keringkan dengan menggunakan handuk pribadi, ya. Baru kita tarik turun ini, karena setelah itu buka pantu set, ya. Pakai 1 sarung tangan. Jadi ini sarung tangan harus tertutup di semua kita punya. Oke, dia. Ini
kan ada terus sarung tangannya itu yang sarung tangan cabut-cabut. Kemudian bisa oksis ya. Seperti sekarang ini sudah 2 jarumnya karena yang sampai ada penyulit plasenta di dalam terpaksa kita kedua kali. Dan disiapkan berjarum. Kemudian ini kita kasih masuk dulu, ya, baru kita pegang. Ini ya hanya satu sesi aspirasi, buang di safety box, kemudian simpan kembali. Setelah itu pinggirkan setengah koher. Lakukan full hygiene. Permisi bisa bersihkan ulang dari bagian tengah vestibulum ke perineum, kemudian yang terjauh dari penolong, kemudian yang terdekat dari penolong, kemudian di sekitar anus. Jika tangan terkontaminasi dengan tinja, celup di klorin, buka dan ganti. Jika tidak, lanjutkan menggunakan sarung tangan yang kedua. Permisi Ibu ya. Pisahkan labial mayor dan minor, masukkan jari tengah di jari telunjuk ya. Dinding vagina elastis, porsio tidak teraba, permukaan 11 cm, ketuban masih utuh, tidak ada molase, presentasi kepala, posisi belum kecil kanan depan, turunnya kepala, HOTS 3 ya. Karena ketuban masih utuh, lakukan amniotomi. Masukkan setengah koher, menelusuri jari telunjuk dan jari tengah, kemudian dekatkan label. Pecahkan pada saat his berkurang atau akhir his. Setelah ketuban pecah, keluarkan setengah koher ya. Tadi 7 ke 1 kamu normal, tidak perlu kita sebut, kita uraikan lagi, dan kita sebut kesan paru normal. Nah, setelah ketuban pecah, cek apakah ada penurunan tali pusat atau presentasi majemuk. Jika tidak ada, tangan kedua pelepasan menjadi bercampur darah dan ketuban jernih ya. Ini kakak DTP dibuang di tempat sampah terkontaminasi, air ketuban dibuang di tempat plasenta, kemudian kita simpan dulu ya. Cukup tangan di klorin ya. Buka secara terbalik, cuci tangan seperti biasa, kemudian kita keringkan ya. Itu 4%. Dengarkan BJJ. Tangan kiri memegang nadi ibu, tangan kanan memegang jam, hitung selama 1 menit penuh ya. Beritahu ibu dan keluarga, ibu, pak, ini pembukaan sudah lengkap ya. Ketubannya saya sudah pecahkan, ini yang pertama ya. Nah, kita bu ya, kalau kita mengedam, jangan kita angkat kita punya pantat ya. Kita tarik rangkul kedua pahanya, paha ya. Kemudian kita lihat ke bawah ya. Nah, kemudian Pak, kita naik bantu istri kita bantu posisi setengah duduk. Nah, dan kalau tidak sakit ibu kita bisa miring ke kiri, toh, atau kita merangkak atau kita jongkok ya. Nah, kita boleh diterlentang atau miring ke kanan tapi jangan lebih dari 10 menit, toh, itu. Nah, nanti kalau tidak sakit, kalau kita mau Pak atau kalau kita mau nanti saya putar-putar posisi susul. Kenapa? Karena di payudarinya ada obat alami, nanti kalau bisa putar-putar dia akan terlepas dari sakit perut, dan kalau sakit bisa lahir. Toh, begitu kita mengerti untuk jangan lupa kita makan, ya. Tuh. Bagaimana? Sakit sekali nih Kak? Ini sakit sekali. Oh, coba pimpin dan dulu. Coba saya lihat terus ya. Pintar betul. Iya, pintar Bu ya. Setelah kepala membuka vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm. Pasang handuk di atas perut ibu ya. Pasang handuk di atas perut ibu, kemudian pasang alas bokong ya. Kemudian buka partisep, jadi handuk bokong buka sarung ya. Nah, itu jembatan keledainya. Pakai sarung tangan
Setelah itu, kalau sakit sekali kita mengendam guna, pada saat suboksigut berada di basin krisis, tangan kiri menahan punca kepala, tangan kanan menyokong perineum. Coba ibu sini, pelan-pelan ibu, pelan-pelan bu, satu kali lagi, satu kali lagi bu, satu kali lagi, ya. Ibu kita nafas pelan-pelan ya. Pak kita turun nih, bersihkan mata, hidung dan mulut. Ya. Kemudian cek lilitan kita, kalau ada bisa dilonggarkan oleh kepala. Nah, tunggu kepala melakukan getaran paksi luar. Ternyata tidak terjadi tambah. Ibu kita buka lebar paha ya, bantu rapatkan ke perutnya. Nah, ini terjadi distosia bau. Lakukan manuver di probel. Ya, buka lebar paha dulu, jangan angkat pokoknya. Nah, sambil kita mengedan pelan-pelan. Ya. Nah, setelah kepala melakukan putaran paksi luar, ya. Tempatkan kedua tangan secara biparietal, prinsip tangan kanan di atas. Tarik ke bawah melahirkan bahu anterior, kemudian gerakkan ke atas melahirkan bahu posterior, kemudian sanggah, setelah itu susur. Ya, susur. Tiba di tungkai, selipkan jari telunjuk di antara kedua tungkai, nilai sepintas, lihat jam berapa lahir, nangis kuat, bergerak aktif dan warna kulit kemerahan. Tali pusat panjang, letakkan di atas perut ibu. Ya, sambil kita mengelilingkan sambil memberikan rangsangan kaki. Nah, kemudian kita ganti sarung. Ganti sarung. Pak tolong bantu tarik handuknya ya. Jadi bayi tidak perlu kita angkat. Nah, kemudian cek pundus, yakinkan tidak ada kehamilan kembar. Ini pundus setinggi pulsa, beritahu ibu di pulsa, suntik nih. Nah, kita lihat di sini dari dalam keluar. Aspirasi. Setelah itu kita pasang klem pertama. 2 sampai 3 cm dan umbilikus. Turun ke arah ibu, pasang klem kedua. Nah, lindungi perut bayi ya. Tadi setelah kesel kita mau potong tali pusat. Setelah kita angkat. Ini gunting ya. Nah, kita gunting di sini di atas tengah kulit. Ya, bagaimana perasaan tak? Ya, bisa gunting sendiri. Ya. Kemudian kita ikat tali pusat. Ya, ikat tali pusat. Kita sudah tahu kita punya anak ini bunda perempuan ini. Iya. Nah, dengan sistem simpul mati ya. Kalau kita pakai penutut langsung kita jepit baru kita keluarkan kohel. Ya. Nah, ya. Buku tangan ketemu. Ya. Jadi satu tali keluar satu lubang. Ya. Ulangi dengan cara yang sama. Kemudian potong sisa benang tali pusat, lepaskan klem. Nah, karena ibu ini tidak reaktif ya, nah, lakukan IFD ya. Nah, ibu saya kasih turun sampai ke bawah ya. Nah, ya. Lakukan IFD sini ya. Jadi ini bu, saya taruh di atas perutnya selama 1 jam ya. Selimut ibu bersama bayinya. Nah, ibu saya kasih pakai topi di. Nah, kita pegang anak bu. Nah, kemudian kita pindah ke kala 3. Lihat tanda-tanda terlepasnya plasenta. Tali pusat bertambah panjang ya. Kita raba ini uterus globuler keras dan bundar. Kemudian ada semburan darah. Pindahkan klem 5 sampai 10 cm depan vulva. Nah, posisi tangan. Kita raba pada saat untuk berkontraksi tangan kiri ya menggunakan pengalas ya. Berada di atas situs mendorong ke arah dorsal kranial. Tangan kanannya gerakan ke bawah ya sampai plasenta nampak depan vulva ya. Kalau dia keras kita tunggu lagi.
Nah, setelah itu kita ulangi ya. Kali tali pusat pertama kali kita sisa putar ini. Ya, kita gerakan ke bawah sampai plasenta nampak depan pulpa. Ya. Kemudian kita gerakan ke atas sampai sebagian besar plasenta lahir. Tangan kiri pindah jemput plasenta, pilih searah jarum jam. Ya. Sampai plasenta lahir, segera masase yang pertama. Yakinkan uterus berkontraksi dengan baik. Ya. Setelah itu kita periksa robekan. Kita buka, ya. Kita lihat ada jam 6, jam 9, jam 12, ya. Jam 3 dan jam 6. Tidak ada jam robe, Bu, ya. Nah, setelah itu kita periksa kotiledon. Kita periksa ini kotiledonnya, ya. Kita rapatkan, tidak ada yang terpisah. Terus kita lihat selaput, ya. Terus kita balik lagi. Nah, kemudian kita lepaskan klem, simpan di tempat plasenta. Nah, kemudian kita segera masase yang kedua kali, ya. Yakinkan betul-betul usus berkontraksi. Kita tetap pantau perdarahan, ya. Kemudian kita cuci tangan di klorin, bilas di air DTT, keringkan menggunakan handuk bayi. Ajar ibu-ibu sini tangan saya, ibu. Nah, kita pegang ini perut tanah. Nah, ini sekarang dia keras dan bundar, ya. Kalau dia lembek, ibu gosok-gosok. Ya, kalau dia lembek, ibu panggil saya, nah, ya, sampai banyak darah keluar. Ibu kita pusingkan, ya. Kalau pusing saya tensi, ya. Nah, kita estimasi jumlah perdarahan kira-kira ini 150 cc. Kita rasa kencing, ibu? Iya. Waktu kita mau kencing, kita bilang, nah, saya nanti sudah mulai menyedot ini. Iya. Biarkan saja guna supaya itu kita punya perut dia keras, ya. Nah, setelah itu kita dekontaminasi alat, ya. Kita 10 sekali 3 kali di klorin. Kemudian kita pisahkan jarumnya, terus kita simpan di ketidor, ya. Pisahkan sampah-sampah terkontaminasi, ya. Kemudian kita rendam dalam melakukan klorin, termasuk setengah liter tadi. Nah, ibu ini pakai turun dulu sarung tanah. Ulang dulu. Kemudian bersihkan ini menggunakan air DTT. Meremeh sedikit, Bu, ya. Kemudian kasih pakai apakah ini, Bu? Softex nih. Nah, kita sini pantannya sedikit saja, sedikit saja. Ibu ini bajunya sebentar saya kasih pakai nih. Selesai saya bisa menulis sampai di atas kertas. Kemudian dekontaminasi tempat persalinan dengan klorin, ya. Terus bilas dengan air DTT. Pasang underpad, ya, atau bokong. Kasih lurus kakinya, ibu, ya. Selimuti ibu bersama bayi. Nah, sekarang kita dekontaminasi celemek, ya, dengan klorin. Kemudian kita bilas dengan air DTT. Nah, yang dibuka ini hanya celemek. Nanti selesai 60 langkah baru kita buka dengan APD. Dan ini hati-hati cara membuka, ya. Langsung dibuang di tempat sampah, ya. Kemudian kita baru celupkan tangan klorin, ya. Kita buka. Kita cuci tangan kembali seperti biasa, ya. Kemudian kita keringkan. Nah, sepatu botnya boleh buka, boleh tidak. Sekarang kita langsung melihat jam.
kurang 1/4 jam 12, ambil pantograf. Saya ambil pantograf, ya. Langsung saya isi, ya, pantograf lembar belakang, ya. Langsung lihat jamnya, jadi kita tidak tambah-tambah menit lagi, yaitu jam 11.45, ya, 1 jam pertama setiap 15. Ibu saya tensi dulu di tensi, nadi, suhu pernapasan, tinggi pundus, tinggi pusat, ya, 1 jari bawah pusat, kontraksi keras, ya. Kemudian ibu tarik sama kencing, ya. Saya lihat darah, oh kira-kira ini 10 cc, ya. Nah, kamu tulis lagi. Ibu nanti 15 menit saya tensi lagi nih, sambil menunggu 15 menit kita cuci alat, ya, karena ini tadi sudah lebih dari 10 menit. Pakai sarung tangan tebal. Kemudian kita cuci alat. Cuci alat jangan terlalu lama, ya. Cuci dan bilas, jangan lupa kita sikat, ya. Nah, kita cuci semuanya. Ini sarung tangan ya biasanya kita buang, ya. Kemudian lepaskan sarung tangan tebal, ya. Setelah itu kita kembali lagi di jam kedua, ya, berarti tambah 15 menit, berarti tadi 11.45 berarti jam 12, ya. Ibu saya tensi lagi di tensi dengan nadi tinggi pundus, 1 jari bawah pusat, raba kontraksi keras, kemudian kita cek, ibu rasa kencing, kita lihat lagi darah, oh tidak ditambahnya, berarti perdarahan kosong, ya. Nah, sambil menunggu 15 menit, saya bersihkan alat, ya. Saya bersihkan alat karena biasanya tidak ada yang mau bersihkan kita punya alat, kan kita yang dorong kasus. Biasanya dia bilang, namu, saya langsung saya cuci alatmu, ya. Nah, kalau perlu kita langsung sterilkan, ya. Tentu kita masing-masing di sterilisator, ya. Sudah 15 menit, ya. Sudah jam 12.15, ya. 12.15. Ibu saya tensi lagi di tensi nadi, kemudian tinggi pundus, terus kontraksi baik, kemudian raba kandung kemih, mau kencing, kita lihat lagi, oh ada tambahannya sedikit, ya, kira-kira 5 cc, ya. Nah, itu 15 menit lagi saya ambil bayi tadi, saya tensi, siapkan alat pemeriksaan fisik bayi, ya. Kita bawa di meja resusitasi yang keras, kering dan hangat, ya. Nah, setelah itu, ya, tensi, lampu sorot. Nah, setelah 15 menit sudah jam 12.30, ya, 12.30. Ibu saya tensi lagi di tensi nadi, kemudian tinggi pundus, raba kontraksi, saya cek kandung kemih, saya lihat lagi darah yang keluar, oh tidak ada di darah yang keluar, ya. Nah, sudah 1 jam, tadi saya berhenti di langkah 53, ya. Langkah 54 cuci tangan kembali seperti biasa, ya. Kemudian kita keringkan, kita pakai sarung tangan, ya, biar bisa yang sarung tangan cabut-cabut juga boleh, nggak apa-apa, ya. Kita tidak harus, ya. Terus kita ambil bayi. Ibu sudah 1 jam, mana yang saya ambil dulu deh, saya mau timbang, ya, saya mau suntik vitamin K1, ya. Bawa di meja resusitasi, ya. Nyalakan lampu, buka sarungnya. Kita amati pergerakan dada, ya. Kita ukur suhu aksila, ya. Kita ukur suhu aksila, ya. Kemudian kita hitung pernapasan, ya. Kita tahu pernapasan, ya, bukan kita lihat kemar betisnya, apalagi ini bayi, kita raba, taruh tangan di atas dada, kita hitung pernapasan, ya. Normal pernapasan kan 40 sampai 60. Kemudian kita dengarkan DBJ, ya. Kita dengarkan DBJ selama 1 menit. Ini kan bayi normal, ya, bisa pilih, ya. Semua tanda-tanda kita dalam batas normal.
Kemudian kita mulai periksa dari kepala apakah ada kaput subsedanum atau sepal hematom ya. Kita tekan tengah hidung yang sampai ke uden. Lihat mata simetris kiri dan kanan, tidak ada icterus dan tidak ada sekret. Kemudian langsung kita kasih salep mata ya, kita buka dari arah dalam keluar. Nah, kemudian kita adalah kita lihat septum apakah terbentuk dengan sempurna dan tidak ada polip. Kemudian kita masukkan jari ya, raba apakah dalam bioparalysis di sumbing atau sumbing langit-langit. Nah, kita lihat telinga ya, tadi pemeriksaan fisik bagaimana telinganya terbentuk dengan sempurna ya, tidak ada lekukan. Kita raba kelenjar tiroid ya. Kemudian kita lihat tangan simetris kiri dan kanan, jari-jari lengkap, tidak ada polidaktili atau sindaktili ya. Kemudian kita lihat perutnya tidak memuncit, kita lihat tali pusat tidak berdarah, kita lihat labia mayora sudah menutupi labia minora, jadi dia punya klitoris sudah menonjol. Terus kita lihat tungkai bawah simetris kiri dan kanan, jari-jari lengkap, tidak ada polidaktili atau sindaktili ya. Kemudian kita miringkan ke kiri, miring bukan ke kiri tapi miringkan ya. Kita raba dari belakang kepala ya sampai tulang belakang, dan di tulang belakang apakah ada spina bifida atau tidak ya. Kemudian kita angkat sedikit ya, kita lihat rektum terbentuk dengan sempurna, nggak boleh lagi kita tusuk ya. Nah, setelah selesai kita suntik vitamin K1. Nah, vitamin K1 ini yang sudah 1 mg ya. Jadi kita tidak ambil lagi berapa, kita pakai semua karena ini sudah 1 mg ya. Kita kemudian nah, kita isap, dia ini setengah 0,5 ya cc. Kita buang di safety box. Kita bersihkan paha kiri anterolateral. Kita tidak pakai alkohol tetapi kapas DTP ya. Dari lutut biasa kita ukur 3 jari nih, seperti di anterolateral, sebelah luar ya, anterolateral ya, dari dalam keluar. Nah, kasihkan begini, kemudian kita suntik. Nah, ya, aspirasi. Nanti ini satu kali kita buang dia punya dengan hepatitis B-nya ya. Nah, setelah itu kita ukur lingkar kepala. Kita ukur lingkar kepala ya. Itu ketemu di fronto occipitalis ya. Kemudian ukur panjang badan ya. Dari belakang ini kita ukur ya. Nah, ya, kita ukur panjangnya 51 cm ya. Nah, setelah itu kita bungkus kembali, timbang. Kita timbang. Nah, ibu ini nanya berapa 3 kilo 3 kilo ya, tadi perkiraan itu 3 kilo 100 ya. Panjangnya 51, saya sudah kasih salep mata dan saya sudah suntik vitamin K1 paha kiri. Sebentar 1 jam saya suntik paha kanan guna hepatitis B. Kita kasih pasangkan dulu. Nah, perempuan. Iya, perempuan. Nah, sekarang kita ambil kembali partograf ya. Kita lihat jam. Tapi kalau orang lain yang periksa balita, kita 1 jam kedua adalah setiap 30 menit. Nah, ukur tanda-tanda vital, tensi, nadi, suhu, pernapasan, tinggi fundus, ya, tetap 1 jari bawah pusat, kemudian kontraksi baik. Ibu cek, ibu kita mau kencing, kita lihat darah, oh ada tambah ini agak banyak sedikit, kira-kira 20 cc, ya, perdarahan 20 cc. Nah, nanti 30 menit lagi, ya. Tadi saya berhenti di langkah 57, ya. Nah, kasih konseling ibu kalau 30 menit, agak lama. Ibu, ini nanti jangan lupa kita KB ibu ya. Pokoknya 40 hari kita KB. Jangan lagi tunggu nanti tunggu haid. Nanti ibu tidak haid, nanti ibu hamil lagi ya. Habis ini jangan lupa kita kasih minyak ibu ASI eksklusif. Kita tahu gitu ibu sering dengar di televisi toh. Nah, ini anak pertama ya. Apalagi ibu tidak kerja ya. Pokoknya ASI toh sampai umur 6 bulan. Jangan dulu dikasih makanan lain selain ASI. Nah, terus ibu jangan lupa 1 bulan kita pergi ke posyandu ya, untuk dapat 5 imunisasi dasar lengkap. Jelaskan semua jenis-jenis imunisasi.
Nah, setelah 30 menit, ibu saya tensi lagi di tensi nadi, kemudian putih dipundus ya, masih tetap satu jari, lama kontraksi tadi ibu rasa kencing. Nah, kita lihat darah, oh tidak ada yang perdarahan, masih tetap seperti tadi. Nah, ini bayi belum 1 jam. Lanjutkan konseling ibu, kita ingat tanda bahaya masa nifas. Darah yang keluar dari sekarang sampai hari ketiga itu warnanya merah, namanya lodia rubra. Terus hari keempat sampai hari ke-10 ya, itu dia sudah kuning kecoklatan ya, namanya lodia sanguinolenta. Hari ke-10 sampai ke-28 dia sudah putih kecoklatan, namanya serosa ya. 28 sampai 40 hari sudah putih, itu lodia alba. Nah, terus ibu ingin kita punya kandungan 1 hari 1 jari turun. Hari ke-10 ini sudah tidak ada, tapi kalau dia masih ada, apalagi sudah 3 minggu masih warna merah, terus ibu demam, ibu segera hubungi saya. Ya, tanda bahaya itu masa nifas. Sudah selesai apa? Sudah sampai jam ibu sampai kemana anak tadi? Ya, kita suntik hepatitis B, paha kanan. Hampir lagi. Saya kembali ke langkah 58. Ya. Nah, semua tahu toh penggunaannya ini. Kita tekan dulu, ya, baru kita putar. Ya, lihat. Nah, kalau tadi tekan dia tidak bisa keluar nanti obatnya. Kita ambil kapas. Ya. Kita bersihkan paha kanan anterolateral ya. Kita ukur lagi sepertiga dan lutut ya, sebelah luar. Ya. Nah, kemudian kita pegang obatnya, kita tekan terus kita pencet ya. Nah, setelah itu kita simpan kembali. Nah, kita bungkus kembali bayinya. Ibu nanti sebentar selesai saya menulis, baru saya kasih pakai baju ya. Nah, ambil bayinya. Ini rendam semua alat di larutan klorin. Setelah itu langkah 59 ya, celup tangan di klorin ya. Kemudian kita bilas RDTT. Kemudian kita buka dulu ini. Hati membuka ya. Nah, ya, jadi kita ya dibuang kah atau apa terserah, tapi biasanya dibuang. Cuci tangan di klorin ya, buka secara terbalik, cuci tangan kembali ya, kemudian kita keringkan ya. Nah, sebaiknya kacamata tidak dibuka ya. Tutup kepala, kita mau pulang coba kita buka ya. Nah, yang langkah ke-60 lengkapi patograf. Dari depan, bayi lahir jam berapa, langsung menangis kuat ya, tak menurut abjadson. Kemudian jenis kelamin, berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Depan belakang, kala 1, kala 2, kala 3, bayi baru lahir. Karena kala 4 sudah selesai. Jadi kala 4 itu sudah masih di 60 langkah. Nah, selesai 60 langkah dari patograf. Baru kita kasih pakai baju ibunya, bayinya ya, terus kita kasih pakai baju ibunya. Pantau perawatan tidak lanjut paripurna ya, seperti itu. Oke? Saya kira